Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Fakhridin, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, puji dan syukur, alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenannya melimpahkan satu nikmat kepada kita. Dengan itulah kita ada satu kekuatan untuk melaksanakan agenda kegiatan kita yang mulia ini. Bapak Ibu yang berbahagia, malam ini kita lanjutkan kembali kajian kita surah Al-Lail, yang malam hari ini nanti akan masuk pada ayat 9. Tapi sebelumnya, seperti biasa, mari kita murojaah untuk tilawah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha, wan-nahari idza tajalla, wa ma khalaqadz-dzakara wal-untha, inna sa'yakum lasyatta, fa amma man a'ta wattaqa, wa saddaqa bil husna, fasanuyassiruhu lil yusra, wa amma man bakhila wastaghna, wa kadzdzaba bil husna, fasanuyassiruhu lil usra, wa ma yughni an
Inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa anzartukum naran talazza la yaslaha illal ashqa alladzi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Alhamdulillah, jamaah yang berbahagia, murojaah tilawah telah kita lakukan, mudah-mudahan akan menjadikan satu kebaikan bagi pribadi-pribadi kita. Amin. Malam hari ini kita akan masuk pada ayat 9. Yang ayat 9 ini masih merupakan satu bahasan dengan ayat yang ke-8. Apa agenda dari ayat 8 yang kemarin? Bahwa kelompok yang nantinya akan mendapatkan satu kesulitan hidup baik di dunia maupun di akhiratnya, yaitu dijelaskan pada ayat 8, wa ammamam bakhila wastaghna. Yang pertama adalah bakhila, yaitu bakhil. Yang kedua wastaghna, yaitu tidak merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua kelompok ini telah kita kaji beberapa pertemuan yang telah lalu. Nah, ayat 9 pada malam hari ini yang akan kita kaji masuk dalam kelompok yang ketiga, yang nantinya akan mendapatkan kesulitan hidup
baik di dunia maupun di akhirat. Siapa itu? Wa kadzdzaba bil husna, mendustakan al husna. Di samping mereka itu bakhil, yang kedua tidak membutuhkan Allah, kemudian yang ketiga ini mereka itu adalah mendustakan al husna. Jamaah yang berbahagia, apa itu al-husna yang didustakan? Ada beberapa penjelasan dari para mufassir, antara lain dari tafsir As-Sa'di. Di sana dijelaskan al-husna maknanya adalah pahala. Kemudian pada tafsir Al-Muyassar, makna al-husna adalah la ilaha illallah. Sedangkan menurut Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, maknanya adalah jannah, jannah surga yang Allah siapkan untuk orang yang beriman. Sedangkan yang keempat, makna al-husna dalam tafsir Juz Amma oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah perkataan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan para tafsir yang lain, mufassir yang lain, maknanya sama, antara lain Ibnu Katsir dan yang lainnya. Lah, 4 penafsiran al-husna ini adalah didustakan. Maka pantas kalau orang itu mendustakan al-husna akan mendapatkan satu kesulitan hidupnya. Kita bahas satu persatu al-husna yang bermakna pahala. Pahala itu dari siapa? Dari Allah. Nah, pahala itu adalah datangnya dari Allah. Balasan dari Allah kepada siapa? Hambanya yang apa? Melakukan apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang dalam hidupnya ini melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan berikan yang namanya balasan apa? Pahala. Tapi pahala balasan bagi orang yang taat dari Allah ini didustakan. Dia tidak
meyakini tentang adanya balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pantas orang yang tidak meyakini adanya pahala balasan dari Allah akan mendapatkan satu kesulitan hidup. Dibuka surah Al-Isra. Dibuka surah Al-Isra. Ayat 7. Surah Al-Isra, surah yang keberapa? 17. Dan ini tidak seluruhnya ayat, hanya pada potongan saja. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Nah, sampai di situ. Ayat 7. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kita perhatikan penjelasannya. In ahsantum, apa ahsan? Baik. Jika kamu berbuat apa? Baik. Jika kamu berbuat baik, ahsantum berarti kebaikan itu apa? Untuk dirimu. Nah, maksudnya kebaikan itu untuk dirimu itu apa? Pahala. Betul, pahala. Jadi jika kamu, kata Allah, berbuat baik, namanya berbuat baik itu merupakan bentuk apa? Ketaatan kepada Allah. Maka tadi pahala itu adalah balasan dari Allah bagi orang yang melakukan ketaatan kepada Allah. Nah, maka di sini jika kamu itu berbuat baik, nah, otomatis orang yang berbuat baik itu sebagai bentuk taatnya kepada Allah. Orang yang tidak taat kepada Allah tidak mungkin akan melakukan satu kebaikan. Nah, orang yang melakukan kebaikan, ketaatan itu karena ada satu keyakinan adanya pahala. Maka Allah katakan, jika kamu berbuat baik, maka pahala, begitu maksudnya, maka pahala kebaikan itu ya untuk dirimu. Nah, untuk dirimu. Sebenarnya orang melakukan satu ketaatan itu akan dirasakan oleh dirinya sendiri. Wong kanggo awake dhewe apa? Ora gelem ki ya apa? Kebangetan. Jadi nek kowe tumindak becik, kuwi ya balik yang awakmu dhewe, kan begitu. Tapi sebaliknya, jika kamu itu berbuat jahat, nah kata Allah, ini kebalikannya. Jika kamu berbuat jahat,
Berarti orang berbuat jahat menunjukkan tidak taat kepada Allah. Jika kamu berbuat jahat, maka apa? Kejahatan itu akan berbalik pada dirimu sendiri. Apa yang berbalik? Kejahatan itu apa? Hukuman. Kalau mau kebaikan apa? Pahala. Kejahatan hukuman. Jadi hukuman itu pun akan berbalik kepada diri kamu sendiri. Maka bagi orang yang wakadzaba bil husna, mendustakan tentang pahala, maka mestinya dengan ayat ini akan memiliki satu kesadaran untuk melakukan satu kebaikan dan tidak mendustakannya. Nah, kalau ada hubungannya dengan di atas, maka pantas dia melakukan kebahilan, karena dia tidak percaya dengan adanya al-husna, pahala, pantas dia bakhil. Tapi bagi orang yang tidak mendustakan al-husna, tentunya dia tidak akan bakhil. Dia akan menjadi orang dermawan. Kan toh itu nanti kalau dermawan, kebaikan, pahala kembali kepada dirinya. Tapi kalau dia bakhil, hukuman itu pun juga akan kembali kepada dirinya. Inilah Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, perlunya adanya satu keyakinan. Orang itu kalau ada satu keyakinan akan memancarkan satu kekuatan untuk melakukan sesuatu. Nah, itu. Tapi bagi orang yang tidak percaya dengan adanya pahala, pasti dia lemah. Tidak akan ada energi untuk melakukan satu ketaatan. Kenapa? Dia mendustakan kok. Pahala itu apa toh? Di pahala yura ora ketok. Nah, sehingga lemah. Keyakinan lemah, maka semangat untuk melakukan satu ketaatan pun juga lemah. Nah, lembek. Wa kazzaba bil husna. Dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, seandainya orang itu meyakini dengan adanya pahala, sebenarnya pahala dan balasan itu akan Allah berikan di dunianya ataupun di akhiratnya. Dunianya sudah diberikan, di dunianya sudah diberikan, maka di dunia dan di akhirat. Apa bentuk pahala balasan di dunianya? Di dunianya dia akan disenangi oleh sesama manusia. Wong lomo karo wong bakhil kuwi sing disenengi sing ndi? Sing lomo. Nah, wong lomo dermawan enggak pelit itu pasti akan disenangi oleh manusia. Berarti itu pahala balasan dari Allah diberikan di dunia, sudah diberikan. Manusia akan seneng. Kira-kira panjenengan dijak lunga wong pelit kok guyu? Panjenengan dijak lunga wong pelit karo dijak lunga wong lomo, milih ndi? Milih dijak wong lomo. Terus yo enek wong ajak.
Ini hanya seandainya gitu loh. Seandainya diajak, wow, umpama lagi kledang-kledang no, terkadang ngurung ajak kira komentar. Mana ada acara mana lagi nih? Gaya dia lah. Ada acara mana lagi nih? Nanti apa? Wonge lomo. Ning nek wong pelit awas kayak moro kayak. Kayak kau nek dijak, oh kayak aja gelem ngeleh kowe. Iya, di dunianya saja sudah disenangi oleh orang, disenangi oleh orang. Nah, karena disenangi orang, maka pantas orang yang dermawan itu akan banyak teman. Banyak teman. Gampang kok golek kanca kok. Gampang. Wis golek kanca gampang. Lomo karo kanca. Wis lomo karo kanca. Oke kok kanca. Terkadang padha mara. Do mara. Heeh. Luar biasa. Orang itu kalau melakukan satu ketaatan dari Allah, berikutnya juga hidupnya itu akan mendapat satu ketenangan, tentrem. Wong lomo kuwi tentrem. Kenapa? Koncone oke, disenengi kanca-kanca, tenang hidupnya. Yang ngendi-ngendi dekat dengan teman, kemana-mana ketemu teman, kemana-mana mendapat sambutan senyum, tenang hidupnya. Dan apalagi akan mendapatkan satu kebahagiaan. Bahagia tempatnya di mana? Hah? Bahagia itu tempatnya di mana? Rasa bahagia itu di mana? Di hati. Hati ini tentrem, bahagia, tenang, luar biasa. Itu kalau dia itu tidak bakhil, tidak mendustakan tentang al-husna, yaitu pahala. Nah, di samping pahala di dunia, nanti di akhirat pun juga akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang berbahagia, itu yang pertama. Apa al-husna? Pahala. Yang kedua, al-husna adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah itu di apa? Dustakan. La ilaha illallah itu didustakan. Siapa tahu apa makna la ilaha illallah? La ilaha illallah itu maknanya la ma'buda bihaqqin illallah. Hati-hati maknanya, ya harus kita pahami. La ilaha illallah itu maknanya la ma'buda bihaqqin illallah. Gimana terjemahannya? Tidak ada, la tidak ada, ma'bud, apa ma'bud? Sesembahan. La ma'bud, tidak ada sesembahan. Bihaqqin, yang benar dan hak. Jadi tidak ada sesembahan yang benar dan hak untuk disembah illallah, kecuali Allah. Paham kan? Jadi dengan memahami makna, wih gambaran apa yang akan dilakukan sudah jelas. Tidak ada sesembahan
yang benar dan hak untuk disembah kecuali Allah. Jelas. Berarti apa? Ibadah itu hanya kepada Allah. Terus selain siapa? Allah harus dihilangkan. Jelas. Maka la ma'budah bihaqqin illallah. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, la ilaha illallah itu ada berapa kata? Nek panjenengan pirsa. Ada berapa kata? La ilaha illallah ada berapa kata? Hah? 5. Yang pertama la, yang kedua ilah. Kok i apa? Apa enak i dhewe iki? La ilaha illallah. Ada berapa kata? 3. Ya wes, rungokke wae. Rungokke wae. Sebentar kan menjawab sih. Saya cuma pengen penjenengan itu ngendikan ngono lho. Mosok ngaji kok mung apa? Mung kendel wae, mung nulis semat ngendikan. Bener apa salah, Pak? Rasa dirembuk. Jawaban salah bener, rasa dirembuk. Yang pertama adalah kata la. Yang kedua kata ilah. Kan la ilaha ilah. Terus yang ketiga illah. Berapa berarti? 3. Yang terakhir Allah. Jadi la ilaha illallah. Berarti ada 4 kata. 4 kata ini coba kita pahami. Koyong ini kok dikapake? Didustakan. Pantas kalau diancam Allah, hidupnya itu nanti akan sulit, baik di dunia ataupun di akhirat. Perhatikan makna masing-masing kata. La itu berarti menafikan. La itu menafikan. Siapa tahu menafikan itu apa? Ya, menafikan itu adalah meniadakan. Maksudnya meniadakan piye? Menghilangkan. Di ora di enekke, berarti dikapake? Dihilangkan. La itu berarti meniadakan apa? Semua jenis apa mau? Sembahan. Jadi menghilangkan, menafikan, meniadakan semua jenis sesembahan. Semua jenis sesembahan hilang. Apa itu? Apa itu? La. La. Sesembahan hilang. Terus yang kedua ilah. Apa ilah tadi? Sesuatu yang disembah. Ilah adalah sesuatu yang disembah. Apalah tadi? Menghilangkan, meniadakan semua jenis sesembahan. Ilah berarti sesuatu yang disembah.
Illa maknanya pengecualian. Nah, ini ada pengecualian. Ada pengecualian. La tadi semua jenis sesembahan harus dibuang. Nah, ada pengecualiannya. Siapa yang tidak tidak dibuang, yang tidak dihilangkan karena ada pengecualiannya. Siapa? Allah. Berarti Allah inilah ilah, sesembahan yang benar. Berarti konsekuensi orang yang sudah apa? Meyakini apa? La ilaha illallah, menghilang apa? Kan segala apa? Sesembahan selain Allah. Ini perhatikan. Jadi orang yang sudah meyakini, tidak mendustakan, meyakini tentang al-husna, apa al-husna? La ilaha illallah. Kalau itu diyakini, berarti harus menghilangkan segala sesembahan selain Allah, hilangkan semuanya. Kalau dulu pada masa awal-awal pengembangan Islam di Mekah, nyembah apa? Berhala dan berbagai macam jenis berhala. Enek berhala Lata, enek berhala Uzza, anak berhala Manat. Berbagai macam jenis sesembahan bagi orang yang sudah yakin la ilaha illallah, sesembahan selain Allah itu harus dibuang. Mula dakwah Rasulullah pertama untuk merubah agar orang-orang Mekah itu mau meyakini la ilaha illallah gampang kok angel. Mungkin ngucap la ilaha illallah angel. Kenapa? Faham maksudnya. Wong kuwi nek faham kon ngomong gak gelem ngerti karepe. Aku mbok kon ngomong la ilaha illallah, berarti sembahanku tak gua. Piye to sing Muhammad iki? Ngono nyeluke terjangkar. Iki karepe piye iki? Ngono. Dia faham la ilaha illallah. Nah, terkadang awake dhewe ngucap la ilaha illallah ra mudeng. Nah, maka ngajine seperti ini. Oh, jadi ucapan la ilaha illallah itu berarti menghilangkan segala sembahan selain Allah. Yang kedua berarti apa? Menghilangkan berarti ada yang menetapkan. Menetapkan siapa? Allah saja sebagai sesembahan yang benar. Jadi menetapkan Allah sajalah yang menjadi sesembahan yang benar, berarti yang lain itu harus dihilangkan. Oh, ora gampang. Wong ngrubah karo wong mencipta kuwi luwih gampang ndi? Gampang? Mencipta, merubah sesuatu yang sudah ada. Ingin dirubah sulit. Nek mencipta memang sesuatu yang belum ada. Mula gampangane wong bangun omah karo wong ngrehab apa? Omah enak ndi? Nah, mantakon tukang. Gawe karo ngrubah-rubah terus baleni nang gampang ndi kira-kira?
Jadi untuk membangun akidah keyakinan yang benar bagi orang yang belum punya keyakinan itu gampang, isih kosong diberi pelajaran gampang masuk. Tapi kalau dalamnya sudah ada, dimasuki untuk dirubah, dicuci ya nggak gampang. Mula penjahit kayak judek nek dikei klambi kon ngerubah ngutek-utek bredeli siji-siji engko jene gawe entuk loro ki mung bredeli ngono rek rada rampung-rampung. Iya kan? Walah malah ribet Pak, pun mboten sah mawon. Alah mang pindah ke teng pundi karo kan bredeli wong. Lah kene penak gawe no. Nah, maka bagi orang yang meyakini akan adanya al-husna, maksudnya adalah meyakini la ilaha illallah. Coba dilihat surah Al-Mu'minun. Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun. Surah yang keberapa? 23. Ayatnya 117. 117. Surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23 ayat 117. Wa may yad'u ma'allah terus ilahan akhar terus la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Barang siapa menyembah Tuhan yang lain selain Allah, nah, ini Allah katakan siapa yang menyembah Tuhan yang lain selain Allah, padahal menyembah harus kepada siapa? Harus kepada Allah. Lah ini kok ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah, padahal tidak ada suatu bukti pun baginya tentang itu. Jadi tidak ada bukti, nggak ada dasar, nggak ada perintah untuk menyembah selain Allah, nggak ada bukti tentang perintah itu. Maka perhitungannya hanya pada Tuhannya. Maka Allah nanti akan menghitungnya. Allah nanti akan menghisabnya. Sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak akan beruntung. Nah, berarti yang beruntung siapa? Orang yang menyembah hanya kepada Allah saja. Sayangnya hal itu ada orang yang mendustakannya. Itu yang berapa Bapak Ibu? Yang kedua. Yang pertama tadi apa? Pahala. Yang kedua la ilaha illallah. Yang ketiga al-husna adalah jannah, surga yang Allah siapkan untuk orang-orang beriman. Al-husna dengan makna jannah, surga
yang Allah siapkan untuk orang-orang beriman. Bagi orang yang mendustakan, tidak ada jaminan surga. Nah, dibuka surah Fusilat. Surah Fusilat. Surah Fusilat. Surah Fusilat, surah yang ke berapa? 41. Surah Fusilat, surah yang ke-41, ayatnya 30. Ayatnya 30. Innallazina qalu Rabbunallah Tsumastaqamu, terus tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Tuhan kamu ialah siapa? Allah. Rabbunallah, Tuhan kamu adalah Allah. Maksudnya Tuhan kami adalah Allah, maksudnya adalah tidak ada sekutu baginya. Berarti tunggal. Orang yang sudah mengatakan Tuhan kami adalah Allah, tidak ada sekutu. Kalau ada orang yang masih meyakini kepada yang lain, nah itu namanya menyekutukan. Tuhan kami adalah Allah, jadi tidak ada sekutu baginya. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Maksudnya apa? Meneguhkan pendirian mereka. Maksudnya gimana? Di atas syariat siapa? Allah. Setelah dia mengikrarkan Tuhan kami Allah, terus dia meneguhkan pendiriannya di atas syariat Allah. Sehingga orang yang seperti ini, maka malaikat akan turun kepada mereka. Kapan ini? Ayo, terjemahannya kan begitu. Maka malaikat akan turun kepada mereka. Kapan turunnya? Saat menjelang kematian. Jadi orang yang mengucap Tuhan kami adalah Allah, terus dia kokoh istiqomah di atas syariatnya Allah, maka ketika menjelang kematian orang yang seperti ini, malaikat akan datang dengan mengatakan, apa itu? Mengatakan apa? Itu gue terjemahannya gini loh. Janganlah kamu takut. Kata siapa ini? Kata siapa? Malaikat kepada siapa? Orang yang akan mati. Siapa orang yang akan mati? Orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah dan teguh di atas syariatnya. Jangan kamu takut. Pertanyaan, takut apa? Takut apa? Arep mati, malaikat datang, jangan kamu takut. Diem, jangan kamu takut. Maksudnya takut apa? Ya? Takut mati. Kamu sudah akan mati nih, jangan takut mati.
Mula orang itu kalau sudah pada titik akhirnya dimotivasi, wes ndak apa-apa, tenang aja. Ngono. Wong sing dilongkas kowe iki mati, tenang aja. Tenang. Siapa itu? Malaikat, tenang. Jangan takut. Takut apa? Takut mati. Jangan takut mati. Tidak hanya itu kata malaikat, dan kejadian-kejadian sesudah mati. Wow, bar mati itu kan ada proses toh, Pak? Iya, ada kubur sok beneng maksare di akhirat sana. Jangan takut mati dan jangan takut kejadian sesudah mati. Masya Allah, ini bagi orang yang tidak takkan. Malaikat datang memberikan satu motivasi, yem nih bosok ini. Nah, ngerti yem? Hah? Yem rak tonggo sampai lo yem. Di samping jangan takut, malaikat juga ngomong jangan merasa sedih. Maksudnya apa ini? Jangan merasa sedih. Sedih apa? Wah, angel ya. Iya, lah ya ngene iki nerangke kalau kita nggak ngerti arahnya kan sulit mau ngomong. Jangan bersedih. Bersedih apa? Hah? Oh, mati takut mau kok. Oh, bersedih kok jadi mati. Enggak, jangan takut mati. Terus kira jangan bersedih. Bersedih masalah apa? Atas perkara-perkara dunia yang engkau tinggalkan. Walah. Nah iya, mulai enaknya kalau kita itu ngomong ada landasan penafsirnya enak. Dan jangan kamu takut, ngomong takut apa? Jangan kamu bersedih, sedih apa? Kan begitu kan? Takutnya takut mati dan kejadian setelah mati. Ada kejadian. Dan jangan bersedih apa? Perkara dunia yang engkau tinggalkan. Kamu meninggalkan? Kamu meninggalkan? Apa? Dunia ini apa? Biasanya kamu meninggalkan? Hah? Harta. Kamu meninggalkan? Anak. Kamu meninggalkan? Istri. Kalau yang mati, sing mati, sing suami apa istri ini maksudnya? Iya. Kamu meninggalkan suami atau ora sah mbok pikir sedih, tenang ae. Ngopo anak wis diurusi karo kok karo mboke piye? Engko diurusi karo Allah. Ya toh? Sudah, jangan bersedih. Dunia yang engkau tinggalkan rasa mbok pikir. Berarti wong mati ke punya rasa gelo, maka mereka rasa gelo. Ngopo to mbok gelani? Enggak perlu kan begitu. Enggak perlu. Diam. Dan gembirakanlah mereka dengan jannah. Nah, dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Penjelasannya di dunia karena iman dan amal salih. Di dunianya sudah ada janji dari Allah, siapa yang beriman, siapa yang beramal salih, ada janji di dunia ini apa? Jannah. Lahum jannah. Masya Allah, luar biasa. Al-Husna. Ini menurut Sholih bin Fauzan Al-Fauzan. Sayangnya gitu loh, sayangnya hal seperti ini ada orang yang mendustakannya. Terakhir, Al-Husna
Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala dan perkataan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Jadi al-husna, jadi wa kadzdzaba bil husna berarti mendustakan perkataan siapa? Allah, dan mendustakan perkataan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Dilihat surah Al-Baqarah ayat 39. Al-Baqarah 39. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang tidak apa itu? Wis meneng do ngantuk ini. Adapun orang yang tidak apa? Tidak percaya dan apa? Mendustakan apa? Ayat-ayat kami. Jadi perkataan Allah, ayat-ayat Allah, firman Allah didustakan, nggak dipercaya, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Alhamdulillah kita tiap malam Kamis bertemu dalam satu majelis ini untuk mengkaji firman-firman Allah dan sabda Rasulullah dalam rangka tidak akan mendustakannya. Insya Allah kita tidak akan terkena ayat 39 surah Al-Baqarah. Sedangkan mendustakan Rasul dilihat pada surah Al-A'raf. Dilihat pada surah Al-A'raf ayat 4. Pun wa kam min qaryatin terus ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan auhum qailun. Betapa banyaknya, kata Allah, betapa banyaknya negeri yang telah kami binasakan. Siapa yang membinasakan? Allah. Di mana? Satu negeri. Berapa? Banyak. Maka datanglah siksaan kami menimpa pada penduduknya yang dibinasakan itu kapan? Di waktu mereka berada di malam hari atau di waktu mereka beristirahat di tengah hari. Hal ini penjelasannya karena mendustakan apa yang diperintahkan oleh siapa? Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Dulu Rasulullah dakwah. Perintah siapa dakwah? Allah. Kemudian mendakwai kepada kaumnya, kepada umatnya. Ya, tapi karena didustakan, maka Allah binasakan. Nah, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, ini satu ayat, yaitu ayat 9, wa kazzaba bil husna. Kemudian besok kita akan masuk jawabannya. Jadi orang yang bakhil, orang yang tidak butuh kepada Allah, orang yang mendustakan apa? Al husna,
fasanu yassiruhu lil usra. Besok akan dijawab dan insya Allah akan kita kaji. Maksih subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.